Episode ke-15 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di topik ke-1 yang membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat dan operasi-operasi yang melibatkan bilangan bulat. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan dan operasi-operasi pada bilangan pecahan. Pada episode ke-15 ini, kita akan melakukan pendalaman materi bilangan bulat dan pecahan. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause video ini dan berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa, silahkan lanjut menonton videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini sebagai sumber untuk belajar teman-teman. Pertama-tama kita akan mereview berbagai jenis bilangan yang telah kita pelajari, dimulai dari bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Pada bilangan bulat positif, nilainya dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya semakin ke kanan semakin positif dan nilainya semakin besar. Sebaliknya, ada bilangan bulat negatif yang nilainya dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Semakin ke kiri, tandanya berarti semakin negatif dan nilainya semakin kecil. Serta ada angka 0. Jadi, angka 0 di sini bukan termasuk bagian dari bilangan bulat positif, juga bukan termasuk dari bagian bilangan bulat negatif. Kemudian ada pecahan. Pecahan didefinisikan sebagai sebagian dari keseluruhan, disimbolkan dengan A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan bagian B disebut sebagai penyebut. Ada juga pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran biasanya ditulis dengan A, B per C, di mana A disebut sebagai bilangan bulat, B disebut sebagai pembilang, dan C disebut sebagai penyebut. Selain pecahan campuran, ada juga pecahan desimal, atau pecahan hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya, atau bilangan pangkat dari 10. Contohnya, ada pecahan desimal bernilai 4567,364. Tiap bilangan pada pecahan ini memiliki nilai tempat yang berbeda-beda, dimulai dari 4 yang memiliki nilai tempat ribuan, bilangan 5 memiliki nilai tempat ratusan, disusul bilangan 6 dengan nilai tempat puluhan, dan 7 dengan nilai tempat satuan. Kemudian di sebelah kanan koma ada angka 3 dengan nilai tempat per sepuluhan, angka 6 dengan nilai tempat per seratusan, dan angka 4 dengan nilai per seribuan. Setelah itu ada juga persen atau pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya akan kita bahas operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dilakukan dengan memperhatikan tanda bilangan. Pada penjumlahan, jika tandanya sama, kita tinggal menjumlahkan bilangan tersebut, dan tanda hasil mengikuti tanda dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Namun, jika tandanya berbeda, maka kita akan mencari selisihnya, dan tanda hasil mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan dari bilangan yang dikurangkan. Selanjutnya, ada penjumlahan atau pengurangan jenis bilangan lain selain bilangan bulat, yaitu bilangan pecahan, memiliki prinsip dasar sama dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan atau pengurangan pecahan dilakukan pada pembilang dengan penyebut yang sama. Artinya, sebelum melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan prinsip KPK atau mencari kelipatan persekutuan terkecil di antara penyebut-penyebut pecahan. Selanjutnya, penjumlahan atau pengurangan pada pecahan desimal dan persen dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat bilangan. Seperti yang sudah kita uraikan tadi, kita perlu memperhatikan nilai tempat bilangan dan dilakukan dengan cara susun.
Penjumlahan dan pengurangan dilakukan antar bilangan yang memiliki nilai tempat bilangan yang sama. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian. Perkalian atau pembagian bilangan bulat dilakukan dengan memperhatikan tanda bilangan. Jika perkalian atau pembagian dua bilangan bertanda sama, baik positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, maka hasilnya bertanda positif. Namun, jika pembagian atau perkalian dengan tanda beda, baik bertanda positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Perkalian dengan 0 akan menghasilkan 0. Namun, jika 0 dibagi dengan sebuah bilangan, maka hasilnya 0. Dan perlu diperhatikan, jika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Selanjutnya, perkalian atau pembagian jenis bilangan lain selain bilangan bulat memiliki prinsip dasar sama dengan perkalian atau pembagian pada bilangan bulat. Poin keempat, perkalian pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan antar pembilang dan mengalihkan antar penyebut bilangan. Artinya, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Selanjutnya, perkalian pada pecahan desimal dilakukan seperti perkalian pada bilangan bulat, dengan hasil memiliki angka desimal sebanyak angka desimal bilangan-bilangan yang dikalikan. Jika bilangan pertama memiliki angka desimal 3 dan bilangan kedua memiliki angka desimal 1, berarti hasilnya memiliki angka desimal 4 atau hasil dari 3 dan 1. Pembagian pada pecahan biasa dilakukan dengan membalik pembagi dan operasi menjadi perkalian. Contohnya jika A per B dibagi C per D sama saja dengan A per B dikalikan D per C. Poin ketujuh, pembagian pada pecahan desimal dilakukan dengan memodifikasi bilangan, sehingga pembagi berbentuk bilangan bulat. Hal ini dilakukan agar operasi pembagian dapat mudah dilakukan. Selanjutnya, sifat-sifat operasi pada bilangan. Sifat komutatif atau sifat saling kebalikan berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif atau sifat operasi pengurutan berlaku juga untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk sifat distributif perkalian, berlaku untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Poin selanjutnya, ada identitas, yaitu angka 0 pada penjumlahan. Artinya, semua bilangan jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan angka 1 pada perkalian, berarti semua bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya juga bilangan itu sendiri. Selanjutnya, lawan suatu bilangan A adalah negatif A. Maka, jika A ditambah dengan negatif A atau A ditambah dengan lawan dari A, maka hasilnya adalah 0. Kebalikan dari suatu bilangan A adalah seper A. Artinya, jika A dikalikan seper A, maka hasilnya 1. Perhatikan lawan bilangan merupakan implementasi dari sifat identitas pada penjumlahan, dan kebalikan bilangan merupakan implementasi dari sifat identitas pada perkalian. Pada poin ketujuh, ada sifat operasi tertutup. Sifat operasi tertutup berlaku pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sifat operasi tutup berarti jika ada dua bilangan yang dijumlahkan, dikurangkan, maupun diperkalian, dan bilangan-bilangan itu merupakan bilangan bulat atau bilangan pecahan, maka hasilnya pun akan sama, yaitu bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Bagi teman-teman yang belum menonton video-video penjelasan lebih detail tentang jenis-jenis bilangan, operasi-operasi pada bilangan, dan sifat-sifat operasi pada bilangan, teman-teman bisa menontonnya di channel Filomat. Untuk melatih pemahaman teman-teman, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Pembahasan soal-soal latihan berikut ini dapat teman-teman saksikan pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.